Berjumpa lagi di materi Prodistik. Pada kesempatan kali ini, Pak Eko mau menjelaskan terkait dengan materi di mata kuliah di semester 2, yaitu Basic Design Grafis. Nah, pada semester 2 ini kita mendapatkan materi sama, masih semuanya sama, maksudnya jurusan perkantoran sama desain grafis sama, yaitu ada Basic Design Grafis. Nah, seperti apa Basic Design Grafis itu? Pada dasarnya pada materi ini kita ingin belajar bahwa apa sih yang mendasari desain grafis itu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini Pak Eko ada napak tilas lomba poster Prokomit. Jadi setiap tahun Prodistik itu mengadakan lomba, namanya istilahnya Prokomit. Nah, dalam lomba itu salah satu kategorinya adalah lomba poster. Nah, kali ini Pak Eko mau ngasih tahu apa saja sih yang menjadi penilaian dalam poster itu. Maksudnya sebuah desain grafis itu dikatakan baik, dikatakan menarik, dikatakan bagus itu seperti apa. Ini ada salah satu kriterianya seperti ini. Nah, kita perhatikan kriterianya. Tahap pertama ini ada tahap penyisian. Ini biasanya dari sekolah akan mengirimkan hasil karyanya melalui email ke pihak panitia. Nanti pada tahap ini akan diseleksi desain terbaik yang nantinya akan lolos ke babak final. Nah, di babak finalnya nanti peserta akan disuruh membuat desain lagi dengan membawa sedikit materi, tidak boleh jadi dari rumah desainnya. Jadi boleh membawa materi, misalnya hasil foto, hasil data, itu boleh bawa sebagai dasar untuk nantinya dijadikan untuk materi di babak finalnya. Nah, kriterianya seperti ini dalam penilaian. Yang pertama, ada kreativitas, ini 40%. Kecepatan konsep yang dituangkan tim dalam karya desain poster. Jadi tiap lomba itu ada konsepnya, ada temanya seperti itu. Berikutnya ada kemampuan IT, meliputi kesesuaian kemampuan peserta menggunakan aplikasi desain. Nah, misalnya kalian menggunakan aplikasi Corel Draw misalnya untuk membuat poster kalian. Nah, itu dinilai bagaimana kalian memadukan warna, bagaimana kalian melakukan pemotongan gambar misalnya, bagus hendaknya, itu di kemampuan IT. Berikutnya ada orisinalitas. Orisinalitas itu lebih ke karya itu asli bikinan kamu atau kamu hasil download, hasil jiplak dari internet. Nah, itu keorisinalannya. Nah, apakah panitia tahu Pak ini saya hasil download dari internet? Nah, yang nilai itu bukan orang yang sembarangan. Mereka memang ahlinya, memang bidangnya di situ. Jadi mereka tahu melihat suatu karya itu ini orisinil atau hasil jiplak. Biasanya mereka akan tahu. Nah, berikutnya ada tahap kedua, yaitu babak final. Nah, babak final ini bobotnya 100%. Ini ada kemampuan IT. Nanti kalian dimasukkan ke dalam satu ruangan, kalian disuruh bawa laptop, kalian disuruh desain lagi dengan diawasi. Jadi kemampuan kalian akan terlihat di situ. Mungkin kalau babak penyisian ini bisalah dikit-dikit dibantu, kalian lihat referensi dari hasil-hasil yang lain. Tapi pada kesempatan babak final ini nanti yang akan menunjukkan seberapa mahir kalian dalam bidang itu, orisinilnya sama presentasinya seperti apa, itu di babak finalnya. Nah, ini ada salah satu contoh hasil yang sudah dibuat oleh peserta dan ini mendapatkan juara. Ini dari Man1 Sidoarjo. Nah, ada poster seperti ini. Ini ada narasinya, kaya negeriku, jaya bangsaku. Nah, ini ada orang berpikir. Nah, di atasnya ada ini kekayaan alam Indonesia. Ada tarian, ada potret, ada keindahan alam, gunung, ada laut. Ini ada laut dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Terus ada yang lain, ini ada di Man1 Sidoarjo juga. Ada The Colorful Taste from Sabang to Merauke, jelajah Indonesia melalui ragam kuliner Nusantara. Nah, ini bisa kita perhatikan bahwa dalam satu meja ini ada beberapa orang yang menggunakan pakaian adat masing-masing dengan makanan dari adat masing-masing juga.
Jadi kalau nggak salah tema pada kesempatan kali ini adalah kekayaan Indonesia atau keberagaman Indonesia kalau nggak salah. Nah, bisa kita lihat ketika kita memperhatikan gambar seperti ini ada sesuatu, ada muatan, ada maksud yang ingin disampaikan oleh si pembuat poster ini. Nah, ini ada contoh lain, ada SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar ini? Apa coba? Ya? Nah, benar. Ada keberagaman masing-masing daerah. Ini ada bangunan, ada model rumah yang menunjukkan dia berasal dari mana. Misalnya ini ada rumah gadang dari Padang, ini ada Tugu Jogja, ini ada Tugu Monas, ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, ada pura di Bali. Nah, ada orang menari. Nah, di sini menunjukkan bahwa Indonesia ini loh Indonesia, bahwa Indonesia itu kaya dengan kulturnya, dengan budayanya yang bermacam-macam. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Kenapa mereka menang? Nah, kira-kira kenapa? Apakah gambarnya bagus? Apakah karena mereka menggambar sendiri? Apakah pemilihan warnanya bagus atau seperti apa? Nah, yang pasti kenapa mereka juara, mereka memenuhi 3 unsur penilaian yang tadi ini. Ada kemampuan IT, orisinilitas, sama presentasi. Kemampuan IT kita lihat ini gambarnya semuanya perpaduan warnanya menarik. Kemudian kalau orisinilitasnya ini benar-benar mereka buat dari nol, tidak download. Terus terkait dengan presentasi, bisa kalian perhatikan juga bahwa dari gambar ini kita bisa menyimpulkan apa kekayaan budaya, kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, oke, itu tadi terkait dengan contoh poster yang dihasilkan dalam lomba Prokomit. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, dalam materi ini lebih ke sebuah desain grafis atau sebuah desain itu terbangun dari apa saja toh. Nah, itu yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama ada titik, sebuah poin yang merupakan unit terkecil dari garis dan direkondisi dengan bentuk bulat. Nah, dari titik-titik ini adalah awal bagaimana sebuah gambar, sebuah bentuk wujud objek itu bisa dibuat. Nah, kita lihat. Ini contohnya ada gambar kucing. Nah, gambar kucing ini kalau kita perhatikan dia berasal dari sebuah titik-titik. Titik yang kecil, titik besar ketika digabungkan akan bisa membuat suatu objek. Mungkin nanti kalau kalian dengan guru seni budaya, kalian bisa tanya, menggambar dengan sistem titik itu namanya apa? Kalau nggak salah Pak Eko pernah tanya, itu namanya alirannya pointillis. Poin itu artinya titik-titik. Nah, itu bahwa gambar itu bisa dimulai dari titik elemennya. Nah, berikut ini ada contoh juga. Ini ada gambar dinosaurus. Gambar apa ini? Gambar kanguru ya? Oh, bukan, gambar jerapah. Nah, gambar jerapah ini juga dibentuk dari titik-titik kecil. Ini ada gambar guguk. Dia juga dibentuk dari titik-titik yang akhirnya membentuk objek suatu gambar hewan tadi contohnya seperti ini. Nah, berikutnya elemen yang kedua adalah garis. Pengertiannya garis adalah perpanjangan dari titik. Suatu alur yang muncul dari titik yang bergerak, tanda yang muncul karena alat-alat gambar yang digerakkan di atas suatu permukaan. Nah, kita lihat contohnya. Ini, kalau tadi hanya titik, ini hanya berupa garis. Kalau tadi titik, pensilnya hanya dititikkan diam, ini pensilnya atau pulpennya dititikkan kemudian ditarik garis. Dia juga akan bisa membentuk suatu gambar, suatu objek. Nah, berikutnya ada bidang. Garis atau warna yang memisahkan area dalam bidang 2 dimensi. Nah, tadi ada titik, garis, kemudian yang ketiga ada bidang. Nah, akhirnya dari berbagai macam bidang ini dia bisa membentuk gambar kereta ini. Oke, ini ada gambar kuda, dia terbentuk juga dari bidang dan garis.
Nah, ini dari garis ketika dikembangkan bisa membentuk garis dan bidang, bila dikembangkan akan bisa membentuk objek-objek seperti ini. Nah, kalau dari kalian ternyata ada yang punya bakat untuk menggambar, kalian punya apa ya? Punya suatu um, bonus dari Tuhan ketika kalian belajar desain grafis ini, karena dengan dasar kalian bisa gambar, seneng gambar, nanti akan luar biasa. Kalian akan menemukan ruang baru untuk menuangkan ide-ide kalian, dan insya Allah ketika kalian pinter gambar dan belajar desain grafis, gak usah nunggu nanti lulus, karena sekarang pun bisa menggunakan kemampuan kalian ini untuk berusaha untuk menghasilkan rupiah. Nah, semoga kita akan cepat masuk. Pak Eko akan bercerita bagaimana dengan hanya kemampuan dasar kita dalam menguasai aplikasi desain grafis, sebenarnya kita sudah bisa berkarya, kita sudah bisa menghasilkan karya, dan mungkin karya itu juga akan bisa dihargai sama orang lain, bisa dibeli, bisa kita jual. Nah, oke, materi berikutnya adalah di pewarnaan. Warna itu sangat penting dalam desain. Kenapa? Karena sebenarnya warna ini kalau kita pelajari lebih mendalam, bahwa semua warna ini mempunyai arti. Nah, misalnya ketika kita dapat warna kuning, ini kita cerah, kita seneng, lagi seneng, kayak matahari di pagi hari. Nah, kita seneng, cerah. Kalau kita ketemu warna hijau, kita nuansanya akan tenang, sejuk. Kita ketemu warna merah, mungkin kita bisa warna yang tegas, marah, seperti itu. Ketemu warna yang lain, itu intinya pada warna itu bisa menceritakan tentang sesuatu, tentang isi hati, ada maksud. Oke. Warna adalah representasi dari energi cahaya, karena hanya dengan cahaya manusia bisa melihat warna. Nah, ini warna itu terbentuk dari 3 warna primer, yaitu merah, kuning, biru. Nah, dari warna primer ini diturunkan ada warna sekunder. Kalau primer ini pokok, sekunder ini tambahan. Jadi dari perpaduan warna primer bisa menghasilkan warna sekunder. Ketika merah dicampur kuning jadi orange, kuning dicampur biru jadi hijau, biru dicampur merah bisa jadi ungu. Kemudian ada yang ketiga, warna tersier, warna tambahan. Ini dari warna primer ditambahkan dengan warna sekunder tadi. Nah, jadinya warna tersier. Ada merah dicampur hijau jadi coklat kemerahan, kuning dicampur ungu jadi coklat kekuningan, biru dicampur oranye jadi coklat kebiruan. Nah, ini warna netral, pigmen. Merah ditambah kuning ditambah biru jadinya hitam. Kalau cahaya, merah tambah kuning tambah biru hasilnya putih. Kalau pigmen itu maksudnya ketika nggak ada cahaya. Nah, warna gelap. Kalau cahaya ini seperti yang kita ketahui jadinya akan jadi warna putih seperti ini. Nah, ini ada warna adiktif, ada warna subtraktif. Ini dari warna primer tadi, ketika dia digabungkan, kita lihat irisannya ini akan membentuk yang sekunder tadi. Di tengah-tengah dia akan jadi warna putih ini. Nah, ini dari warna sekunder digabungkan seperti ini. Oke, itu di pewarnaan. Nah, ini yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya pewarnaan itu sebenarnya di sini. Nah, warna itu dibagi menjadi 2, ada warna panas dan warna dingin. Nah, penjelasan singkatnya seperti ini. Warna panas ini kita lihat, yang bagian atas ini warna panas, yang bawah ini warna dingin. Kita bisa memahaminya, warna panas itu warna-warna yang cenderung ke warna cerah. Nah, kalau warna dingin itu kecenderung ke warna-warna yang soft, yang lembut, yang agak redup. Nah, yang menjadi patokan yang haram hukumnya dilakukan seorang desainer itu apa? Ketika mendesain, kalian sangat tidak dianjurkan untuk menggabungkan antara warna panas dan warna dingin. Hasilnya tidak akan match, tidak akan sinkron. Nah, ketika kalian memilih suatu desain itu menggunakan warna panas, kalian hanya diperbolehkan atau disarankan menggunakan warna panas.
ketika kalian mendesainnya dari awal menggunakan warna dingin, kalian juga harus menggunakan warna dingin. Nah, tidak sama sekali tidak disarankan untuk menggabungkan dua warna panas dan dingin ini untuk dalam satu desain. Meskipun desainnya full color sekalian. Sekarang kan musimnya full color itu, desain apapun dengan banyak warna. Nah, itu dihindari penggunaan warna panas dan dingin dalam satu poster, dalam satu muka gini. Mungkin kalau beda halaman nanti akan bisa digunakan di panas atau dinginnya. Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan dalam pewarnaan itu adalah warna panas dan dingin. Lebih detail seperti apa warna panas dan dingin ini akan ada modul yang akan Pak Eko bagikan dan bisa kalian pahami. Ini penjelasan singkatnya saja. Nah, kemudian elemen berikutnya adalah tekstur. Nah, tekstur itu seperti ini. Pokoknya tekstur itu ada apa ya? Ada guratan atau ada bentuk di warna itu. Jadi dia tidak polos hitam, putih, hijau, kuning, tapi ada guratan-guratan. Nah, contohnya seperti ini. Kalian tekstur apa? Triplek, bener. Nah, jadi ada teksturnya, ada gelombangnya, ada bentuknya seperti ini. Kalau ini papan tulis yang di tembok. Jadi papan tulis dicat hitam, kemudian ini sebagai papan tulisnya ada bekas kapurnya. Ini tekstur. Ini tekstur bulu. Nah, oke, itu tadi elemen gambar. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip desain. Nah, yang pertama ada format. Ada format desain. Formatnya mau seperti apa? Bentuknya mau seperti apa? Nah, format itu terdiri atau dibentuk. Yang pertama ada keseimbangan. Kalau kalian perhatikan, ini pengertian stabilitas atau kesan adanya daya tarik yang sama antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Kalau kalian perhatikan dari gambar ini kira-kira seimbang nggak? Meskipun di sini batunya ada 3 tumpuk, di sini ada 1 tumpuk. Seimbang nggak? Nah, jawabannya seimbang meskipun di sini 3, di sini 1. Kenapa? Karena titik tumpunya, kalau kalian belajar fisika, kalian pasti paham. Karena titik tumpunya ini beda, nggak di tengah-tengah. Kalau titik tumpunya ini berada di tengah-tengah, nanti dia baru tidak seimbang. Karena titik tumpunya ditaruh di sini, dia akan jadi seimbang. Maksudnya dari keseimbangan itu meskipun dengan ukuran gambar yang beda, dia akan tetap memberikan kesan daya tarik yang sama dari gambar yang besar dan gambar yang kecil. Itu keseimbangan. Nah, kalau ini jelas seimbang karena dia di tengah-tengah. Ini orangnya juga dalam ukuran yang sama. Kalau ini seimbang nggak? Nggak seimbang. Nah, berarti kalian dari dua gambar ini sudah bisa memahami yang dimaksud keseimbangan dalam desain itu seperti apa. Nah, kalau bawah ini baru dia seimbang. Kenapa? Seperti tadi, karena titik tumpunya sudah. Nah, oke, ini untuk lebih memahami terkait keseimbangan tadi, Pak Eko punya 3 contoh poster yang dari ketiganya ini memiliki proporsi yang semuanya berbeda. Kita perhatikan kalau di gambar pertama ini, nah, ini ukuran gambar orangnya dia sangat besar, hampir 1 halaman ini lebih 1/8-nya itu dia ada gambar orangnya dengan tulisan yang di bawah kecil ini. Yang ini dia ada gambar orangnya jauh lebih kecil, kemudian ada tulisannya besar dengan di bawah ada beberapa item ini. Yang satunya dia dibagi menjadi 2. Ada gambar orang di bawah, kemudian ada gambar di atas dengan tulisan ini. Nah, kalau menurut Pak Eko, kenapa saya bilang menurut Pak Eko? Karena terkait seni, terkait rasa, menilai poster, menilai gambar seperti ini, tiap orang akan mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Kalau menurut Pak Eko dari sudut pandang keseimbangan tadi, bahwa ketiga gambar ini menurut Pak Eko seimbang, meskipun mempunyai proporsi gambar yang berbeda-beda. Nah, kita lihat ini gambar orangnya, dia tampilkan besar, kemudian ada tulisan di bawah. Nah, orang tidak akan fokus ke gambarnya saja, tapi juga akan ke tulisan. Yang ini juga sama. Ini meskipun gambar orangnya kecil, dia juga masih terlihat seimbang.
Orang tidak hanya berfokus pada gambarnya, tapi juga ke tulisannya. Yang ketiga sama, antara gambar dan tulisan dia juga dibuat seimbang. Jadi kesimpulan kalau Pak Eko katakan dari sudut pandang keseimbangan, ketika gambar ini meskipun beda, dia juga masih memperhatikan keseimbangan komposisi. Nah, berikutnya ada contoh ini. Kalau ada gambar seperti ini, apa yang atau dari poster ini apa yang ingin disampaikan terkait dengan keseimbangan? Fokusnya di mana? Nah, kalau Pak Eko menyimpulkan bahwa meskipun di sini ada gambar kursi yang mencolok, di sini ada sudut, di sini ada logo, ini juga seimbang. Orang tidak akan berfokus ke logo saja, ke kursi saja atau ke sudut, tapi orang akan melihatnya rata. Maksudnya seimbang antara kursi dan ini dan logo. Oke, itu tentang keseimbangan. Berikutnya ada hierarki visual. Hierarki itu apa? Hierarki itu tingkatan visual dalam desain komunikasi visual yang bertujuan untuk mengarahkan arah mata pembacanya. Jadi ketika kita bikin poster, kita bikin selebaran, itu perlu adanya hierarki. Nah, jadi orang itu pengen kalian fokuskan baca mana dulu, kemudian lihat apa, kemudian apa lagi, itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini model pohon, ada hierarki pohon. Ada yang model lingkaran seperti ini. Ada yang model undak-undak seperti ini. Tingkatan. Nah, kita ke slide berikutnya. Kemudian ada emphasis. Emphasis itu apa? Emphasis itu titik fokus. Kalau kalian lihat gambar ini, fokusnya akan fokus di mana? Nah, benar. Fokusnya di titik merah. Nah, kalau dari ini, dari gambar ini, fokusnya akan di merah ya. Kalau dari gambar ini, akan fokus di gambar bunganya. Kalau kalian di gambar batu ini, dia akan fokus di bintangnya. Nah, ini terkait emphasis, fokus. Nah, ini dari fokus sama hierarki tadi. Ini ada poster seperti ini. Kira-kira kalau dari poster ini, kalian akan membaca yang mana dulu? Kalian akan fokus di mana dulu? Nah, kalau bilang fokusnya, kalau kalian bilang fokusnya, kalau Pak Eko, ini akan fokus ke sini. Nah, fokusnya di sini. Jumlah sepeda berapa persen, mobil berapa persen, terus jumlah keseluruhan di mana berapa. Fokusnya di sini. Kalau Pak Eko pertama kali ngelihat di sini akan fokus ke sini. Tapi kalau secara hierarki, Pak Eko akan lihat apa? Judul ini. Kenapa tulisan judul ini dibuat besar, kemudian ke bawah lebih kecil lagi, di sini ada tulisan lagi, kemudian di bawah ini dibuat seperti ini. Kalau secara tingkatan, orang akan diarahkan membaca judulnya dulu. Nah, kemudian akan membaca mananya dulu. Akan membaca keterangannya dulu. Orang akan membaca persentasenya ini, jumlahnya berapa. Oh, mobil itu berapa, truk berapa. Kemudian pertumbuhannya seperti apa. Nah, jadi dari dia membaca ini membangun transportasi umum, mengurangi kemacetan. Dari poster ini orang akan akan menyimpulkan bahwa kenapa kok macet? Nah, ternyata jumlah kendaraan di Indonesia itu sebanyak ini loh. Dan jumlah terbanyak itu sepeda motor. Mobil cuma sekian, truk sekian, bus sekian. Nah, untuk mencegah kemacetan itu apa yang harus diambil? Nah, transportasi umum. Apa? Bis. Nah, tidak mungkin Jakarta atau ini di Jakarta karena ada gambar Tugu Monasnya. Ini meskipun nggak ditulis di Jakarta, orang akan tahu, oh ini Jakarta ada Tugu Monasnya. Karena bisnya sedikit, orang lebih banyak menggunakan sepeda motor sama mobil. Jadi kemacetannya akan lebih. Kalau bisnya diperbanyak, akan mengurangi jumlah sepeda motor dan mobil, itu akan mengurangi kemacetan. Nah, inilah gambaran dari keseimbangan, gambaran dari hierarki, gambaran dari fokus yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ketika kita bikin poster, bikin sesuatu itu tidak asal-asalan. Ada elemen-elemen, ada unsur warna yang harus kita perhatikan, ada hierarki yang harus kita perhatikan, ada keseimbangan. Kita lihat di sini dia menggunakan
Satu tone warna soft, tone warna dingin, warna kalem semuanya ini. Ini meskipun dia menggunakan kuning, bukan kuning yang cerah, tapi kuning cenderung soft, kuning yang uh, ke arah coklat. Nah, itu terkait warna. Nah, mungkin itu pengantar dari Pak Eko terkait dengan elemen. Oh, masih ada lagi. Nah, ini fokus tadi, emphasis apa? Kalian kalau dari melihat gambar yang ini, fokusnya di mana kira-kira? Fokus di apanya? Nah, kalau Pak Eko fokusnya di sini. Meskipun ada space sebesar ini, ada fokus di sini, kemudian kita akan turun ke bawah, akan lihat variannya, akan melihat produknya apa. Nah, ini emphasis, fokus. Nah, kemudian ada ritme atau irama. Ritme atau irama ini kita lihat, ini meskipun dengan kotak yang sama, dia dibuat acak-acakan tidak teratur, tapi mempunyai ritme atau mempunyai irama yang indah untuk dipandang. Nah, ini juga dengan full color, dia berjejer dengan irama yang sama. Ya, kemudian ini juga punya irama, punya punya kesan yang luar biasa, yang bagus. Kemudian kesatuan. Nah, meskipun dalam bentuk dan gambar yang berbeda, gambar itu mempunyai satu kesatuan, satu tema yang utuh, tidak terpisah-pisah. Nah, di kesatuan ini membentuk elemen-elemen dalam desain menjadi satu kesatuan utuh, baik elemen yang mendominasi, kurang mendominasi, kedekatan dalam komposisi dalam suatu karya. Kesatuan dapat dibentuk dengan cara konsisten jenis font, menggunakan palet warna, keserupaan visual, kedekatan antara elemen. Nah, font itu apa? Palet warna itu apa? Nanti kita akan pelajari di materi berikutnya kalau kita sudah masuk ke Corel Draw yang akan kita pelajari nanti, dasar-dasar Corel Draw. Nah, ini ada contoh ini. Ada contoh poster seperti ini. Kalian lihat. Ini ada protecting your planet starts with you. Lindungi planet mulai dari kamu. Di sini ada banyak sekali gambar, ada banyak sekali elemen dengan banyak warna, tapi dapat kita perhatikan, dapat kita lihat, dia ada keseimbangan. Tidak berfokus ke salah satu gambar, orang akan diarahkan untuk membaca. Nah, kita lihat penggunaan warnanya, penggunaan tulisannya, fontnya, dia sangat serasi, sangat seimbang. Nah, oke, berikutnya creating good design. Bagaimana membuat desain yang bagus. Nah, ada aturannya, ada langkah-langkahnya bagaimana kita membuat suatu desain itu biar bagus, biar menarik, itu ada langkahnya ya. Anak-anak. Jadi nggak tiba-tiba kalian buka laptop, buka komputer, kalian download gambar, kalian kasih tulisan, enggak. Jadi ke dalam desain itu ada tahapan seperti ini untuk membuat desain yang bagus. Pertama, kalian harus menentukan konsepnya seperti apa, kemudian membuat sketsanya, kemudian baru mendesain. Nah, kita lihat. Nah, ini baru sketsanya saja. Kalian orek-orek gambar, orek-orek konsepnya seperti ini. Kemudian, nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini, kalian punya konsep, kalian buat sketsanya, di sketsa seperti ini, kemudian baru di desain. Nah, ini sketsanya juga. Sketsanya, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi nanti kalau kita sudah masuk, kita sudah luring, kita akan coba membuat suatu desain, membuat suatu poster dengan runtutan yang tadi. Kita membuat konsep dulu, kita membuat sketsanya, kemudian baru kita desain. Oke, demikian penjelasan pada materi pertama, yaitu tentang basic desain grafis. Semoga kalian paham, dan ketika kalian nanti kurang paham, kurang mengerti terkait materi yang Pak Eko jelaskan, kalian bisa cari referensi dari internet, misalnya kalian bisa buka modulnya, atau mungkin kita bisa diskusi di kolom chat yang ada di Google Classroom yang
sudah Pak Eko bagikan. Oke, saya kira seperti itu untuk penjelasan pada materi pertama kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.